Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku muslimin jamaah yang saya hormati. Saudara, Allah adalah yang berkuasa di langit dan di bumi. Allah adalah yang berkuasa menguasai zat, menguasai makhluk. Yang menguasai makhluk itu hukum alam. Ya, hubungan antara zat, hubungan antara benda-benda. Ya, hubungan itu membangun sebuah proses. Ya, membentuk sebuah kekuatan alam ya, yang berkuasa atas zat itu sendiri, makhluk itu sendiri. Ya. Nah, itu yang itulah yang menguasai. Nah, di mana Allah itu adalah dasar hukum yang membentuk kekuatan yang berkuasa. Atau dikatakan Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, itu. Ya, contohnya saja hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, hubungan antara laki-laki perempuan suami istri, hubungan itu berkuasa atau menghendaki ya, lahirnya anak. Nah, jadi kekuatan untuk mendorong lahirnya anak itu datang dari hubungan. Nah, hubungan itulah yang memberikan kekuatan untuk lahirnya seorang anak. Itulah yang disebut yang berkuasa. Seperti itu. Ya. Jadi Allah ya, adalah jalan yang dipakai ya, atau ilmu yang dipakai ya, untuk membangun sesuatu, untuk membentuk sesuatu, dan juga untuk menguasai ya, segala sesuatunya. Tetapi kekuasaan itu tumbuh dari hubungan antara zat itu sendiri. Atau disebut kami. Kami yang berkuasa. Kami itu banyak. Hubungan antara beberapa benda, beberapa zat. Ya. Nah, hubungan itu melahirkan kekuatan yang berkuasa, kekuatan alam yang berkuasa yang mampu menghancurkan atau membangun. Itulah yang dikatakan kami. Nah, itu. Ya, kalau tidak ada kami, tidak terjadi sesuatu. Kun fayakun, tidak terjadi sesuatu. Ya, itu deh. Seperti Nabi Isa. Ya. Al-Quran mengatakan penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam. Sama-sama datang dari tanah. Nah, itu. Nah, tanah itu ya, itu terdiri dari butiran-butiran zat yang jumlahnya banyak. Nah,
atau disebut kami. Hubungan antara beberapa zat, hubungan itu menciptakan reaksi gejolak, mendorong tumbuhnya sesuatu seperti emas. Ya, emas itu keluar dari tanah. Ya, biji-biji emas. Ya, bukan tanah yang menjadi emas, bukan. Tapi hubungan butiran-butiran tanah, hubungan ya, butiran-butiran tanah, gumpalan-gumpalan tanah, hubungan itu menciptakan gejolak, proses yang mampu mendorong tumbuhnya biji-biji emas. Nah, biji-biji emas itu kandungan kegaiban yang diambil dari dalam tanah itu. Ya. Jadi tanah itulah yang bekerja, yang berproses mengangkat kandungan yang tersimpan di dalamnya, kemudian menyatakannya menjadi emas. Ya, sehingga dikatakan datang dari tanah. Tuh, seperti Nabi Adam, tanah itulah yang berproses untuk mengangkat yang gaib, yang terkandung di dalamnya, kemudian menyatakannya menjadi manusia Adam. Nah, itu ya. Begitu pula Nabi Isa. Nah, dikatakan Nabi Isa datang dari tanah. Seperti Adam. Atau ketika malaikat Jibril menjelma di hadapan Maryam sebagai laki-laki manusia sempurna, ketika itu tubuh Jibril itu tanah. Nah, itu malaikat Jibril itu kan roh tubuhnya itu. Tetapi ketika dia menjelma menjadi manusia sempurna, tubuhnya berubah menjadi tanah. Sama seperti manusia lain. Apabila tubuh Jibril berubah menjadi manusia, mewujud menjadi manusia, menjelma seperti manusia lain, maka tubuhnya bereaksi, bergejolak. Nah, itu mendorong tumbuhnya hawa nafsu, keinginan. Apabila tubuh Jibril menjelma menjadi tubuh manusia. Nah, kecuali Jibril tidak menjelma menjadi tubuh manusia. Nah, kecuali Jibril tetap sebagai roh. Nah, tetapi karena dia menjelma di hadapan Maryam sebagai laki-laki manusia sempurna, maka tubuhnya bereaksi seperti manusia lain. Ketika melihat Maryam, tubuhnya hidup, bereaksi, bergejolak. Nah, di situ tumbuh nafsu di situ. Nah, itu sehingga Maryam mengatakan, aku wanita baik-baik. Aku bukan wanita galang. Kenapa Maryam bicara seperti itu? Karena Maryam melihat gelagat Jibril. Itu dia. Jadi tubuh Jibril itu ketika menjelma menjadi manusia, tubuhnya bereaksi, bergejolak, menumbuhkan hawa nafsu di situ. Nah, itu dan Jibril melakukan hubungan dengan Maryam. Seperti suami istri. Itu keinginan siapa itu? Itu dorongan dari hukum alam. Nah, bukan keinginan Jibril. Dorongan dari hukum alam. Jibril itu manusia sempurna, makhluk sempurna. Jibril itu adalah kebenaran. Malaikat Jibril itu kan roh, zat halus, tubuhnya halus. Tetapi Jibril adalah kebenaran. Nah, tubuhnya itu hidup. Tubuh Jibril itu. Karena dia kebenaran. Nah, itu makin lama tubuhnya makin hidup, makin nyata. Makin sempurna dirinya, tubuhnya semakin berisi, semakin berat. Akhirnya tubuhnya jatuh, menjelma sebagai manusia di hadapan Maryam. Nah, itu kehendak dari alam, bukan kehendak Jibril itu. Jadi Jibril turun ke hadapan Maryam, itu kehendak hukum.
hukum alam atau disebut kehendak Allah, bukan kemauan Jibril. Nah, itu. Ketika dia menjelma di hadapan Maryam, nah, tubuhnya bereaksi, bergejolak, menumbuhkan panas, menumbuhkan hawa nafsu. Itulah yang mendorongnya berhubungan dengan Maryam. Tuh, sehingga lahirlah Isa. Nah, itu deh. Ya, sehingga dikatakan Isa datang dari tanah. Nah, itu. Ya, itu deh. Ya, nah, jadi ketika Jibril selesai berhubungan dengan Maryam, Jibril tentu menghilang. Ya, menghilang deh. Nah, itu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, ya, mungkinkah Maryam ya, mengandung tanpa proses alam? Nah, itu. Ya, seorang wanita kalau mengandung harus memenuhi persyaratan. Nah, harus ada syaratnya sehingga dia bisa mengandung. Nah, salah satunya berhubungan dengan laki-laki. Ya, itu syarat untuk mengandungnya atau hamilnya seorang wanita. Begitu pula anak yang lahir. Nah, apakah anak itu lahir laki-laki atau perempuan? Itu ditentukan oleh laki-laki. Itu. Ya. Nah, Maryam melahirkan anak. Apakah anak yang lahir itu laki-laki atau perempuan? Itu ditentukan oleh laki-laki. Ya. Nah, jadi Jibril menentukan lahirnya anak itu. Apakah anak yang akan lahir laki-laki atau perempuan? Itu Jibril yang menentukan. Nah, itu dia. Ya. Jadi apabila Maryam tidak berhubungan dengan Jibril, nah, itu syarat-syarat untuk hamil itu tidak ada. Nah, ya, tidak memenuhi syarat. Ya. Tubuh Maryam tidak memenuhi syarat untuk mengandung kalau dia tidak berhubungan dengan Jibril. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian Isa itu laki-laki. Nah, ya. Nah, anak laki-laki. Apakah seorang wanita melahirkan anak perempuan atau melahirkan anak laki-laki? Ya, nah, itu ditentukan oleh suami, oleh laki-laki. Nah, itu dah. Ya, itu yang menentukan ini. Ya, nah, jadi Jibril turun kepada Maryam itu sebenarnya dorongan dari hukum alam, bukan keinginan Jibril. Sama seperti buah-buahan, kalau buah sudah masak, dia jatuh ke tanah. Tidak bisa ditahan itu. Kalau buahnya masih mentah, itu tidak jatuh ke tanah. Tapi kalau buah sudah masak, menguning, nah, dia pasti jatuh ke tanah itu. Itu hukum alam. Begitu pula Jibril. Jibril itu manusia suci, makhluk roh suci. Nah, badannya itu hidup. Nah, itu kebenaran itu hidup. Badannya itu, tubuhnya itu makin lama makin masak. Makin lama makin berisi, makin berat. Nah, karena tubuhnya hidup sebagai orang suci. Kemudian ya, karena sudah berat, masa dia jatuh ke bumi alam nyata, menjelma menjadi manusia. Nah, itu dia. Kemudian dia harus melepaskan dirinya. Artinya dia harus melepaskan beban-beban berat yang ada di badannya dengan cara berhubungan itu. Untuk kembali kepada roh ya. Alam roh, alam malaikat untuk mengembalikan itu. Ya. Nah, itu dah. Ya, kenapa? Ya. Nah, jadi itu bukan kehendak Jibril. Jibril itu roh suci. Ya. Nah, Maryam perempuan suci. Nah, ya, itu dia. Ya. Jibril menjelma sebagai manusia sempurna laki-laki di hadapan Maryam karena dia suci. Hukum itu mempertemukannya dengan perempuan suci. Ya, jadi berdasarkan hukum hubungan antara Jibril dengan Maryam, hubungan itu secara hukum itu dibenarkan sah.
Atau karena itu kehendak Allah. Itu dia. Nampak. Kalau kita bertanya, ya, Jibril membawa roh Isa kepada Maryam. Ya, ya. Di mana Jibril membawanya? Apakah dia membawa dengan tangannya? Itu, ya. Contohnya saja seperti sperma. Sperma itu kan bibit. Itu ada di badan Jibril. Bukan digenggam di tangannya. Ya. Kalau sperma itu dipegang di tangan, itu sperma itu rusak. Mati. Itu. Ya. Sperma itu ada di tubuh Jibril, ya, sebagai bibit Isa. Untuk memasukkannya ke dalam rahim Maryam, tentu melalui hubungan. Itu hukum alam itu. Sehingga saya mengatakan roh Isa itu bukan anak Tuhan. Bukan Tuhan yang menjelma jadi Isa. Al-Quran mengatakan penciptaan Nabi Isa sama seperti Adam, sama-sama datang dari tanah. Ya, ketika Jibril menjelma menjadi manusia laki-laki sempurna, ketika itu tubuhnya adalah tanah. Maka di situ terjadilah hubungan antara malaikat Jibril sebagai manusia sempurna, ya, berhubungan dengan Maryam. Itu deh. Itu yang terjadi. Itu deh. Ya. Kalau kita periksa secara hukum, ya, tanah itu alat yang mengeluarkan, yang bekerja, mengeluarkan yang gaib. Tanah itu kan zat kasar itu. Tanah itu bereaksi. Gejolak yang ada pada tanah, proses yang terjadi pada tanah, proses itu menarik. Mengangkat yang gaib, kandungan yang gaib yang tersimpan di dalam tanah itu diangkatnya. Proses itu mengangkatnya dan menyatakannya. Menjadi biji-biji emas, menjadi permata, menjadi intan. Ada tumbuh-tumbuhan semua. Proses itu yang mengangkat. Proses itu berpijak kepada tanah. Ya, jadi. Jadi proses yang ada pada tanah itu mengeluarkan, mendorong tumbuhnya emas, intan itu. Badan manusia seperti itu. Ya, tuh. Proses yang terjadi di badan laki-laki, proses itu mengangkat. Ya, yang gaib di badannya itu diangkatnya, dinyatakannya, diwujudkannya. Dinyatakannya itu, ya, seperti sperma. Sperma itu awalnya kan tidak ada. Awalnya tidak ada. Tetapi reaksi tubuh seorang laki-laki, gejolak tubuh seorang laki-laki, proses yang terjadi pada tubuh laki-laki, proses itu menarik, mengangkat. Yang gaib itu dinyatakannya, mewujud menjadi sperma. Sperma itulah yang disalurkan kepada rahim Maryam. Sehingga berbuah dia di situ. Itu jalannya. Sehingga dikatakan Isa datang dari tanah. Karena kehadiran Isa itu ditarik oleh tanahnya. Mewujudnya Isa sebagai manusia, ya, itu proses tubuh Jibril itu yang menariknya keluar. Sehingga Isa itu muncul, nyata. Itu dah. Kenapa? Memang untuk melihat ini tentu dengan dasar hukum yang kuat. Harus ada dasar hukumnya. Jadi kaji inilah yang terang benderang di hari akhirat. Dikatakan tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya Nabi Isa turun ke bumi. Tuh. Ya, itu kan menurut Al-Quran. Tapi itu perumpamaan. Ya. Yang turun itu ceritanya. Itu cerita Nabi Isa terbongkar di hari akhirat. Siapa Isa sebenarnya? Itu
terbongkar di hari akhirat. Nah, ya, apabila cerita Nabi Isa, siapa Isa sebenarnya, dari mana Isa itu datang, cerita itu terbongkar di hari akhirat, itu adalah bagian dari tanda-tanda datangnya hari akhirat. Itu dia. Jadi berdasarkan hukum, Nabi Isa itu sendiri tidak akan turun ke bumi. Tidak akan turun. Nah itu, ya, karena Nabi Isa dia tidak memiliki pengetahuan yang luas untuk menyelesaikan urusan manusia. Akan nampak. Ya, nah itu hukum. Ya. Kalau Nabi Isa turun, ya, apakah orang mengenal Nabi Isa? Ya, jika dia mengaku Isa, ya, kepada manusia, apakah manusia mengakuinya? Nah, kemudian kalau Nabi Isa turun, untuk apa dia turun? Kalau tujuannya menyelesaikan urusan, ya, berarti dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, yang luas untuk menyelesaikan urusan. Nah itu, nah, jadi tidak ada. Al-Quran tidak mengatakan Nabi Isa turun di hari akhirat untuk menyelesaikan urusan. Al-Quran tidak pernah berbicara seperti itu. Al-Quran mengatakan Isa turun di hari akhirat itu sebagai tanda hari datangnya akhirat. Nah itu, ya, Nabi Isa menjadi perbincangan. Kenapa? Dia menjadi perbincangan, ya, karena, ya, orang mempercayainya sebagai anak Tuhan. Nah itu, ya, karena dia, ya, dipercayai sebagai anak Tuhan, itulah yang menyebabkan dia menjadi perbincangan, menjadi perdebatan, sehingga namanya menjadi besar. Jadi Nabi Isa itu namanya menjadi besar, ya, disebut-sebut, ya, itu di kalangan orang-orang yang menyembahnya, yang mengakuinya sebagai Tuhan. Terkenalnya di situ. Ya, sedangkan agama-agama lain, umat-umat agama lain, itu tidak mengenal Isa dan tidak membicarakan tentang Isa. Nah itu, yang membicarakan tentang Isa kan dari golongan yang menyembahnya sebagai Tuhan. Nah, kemudian umat Islam itu yang berbicara tentang Nabi Isa. Nah itu deh. Nah jadi itu proses turunnya Nabi Isa. Nah, memang menjadi perdebatan. Kalau saya mengatakan bapak Nabi Isa adalah Jibril, maka Jibril yang menjelma jadi manusia. Memang itu menjadi perdebatan. Tapi begitulah jalannya, prosesnya. Nah itu, ya. Nah, itu. Mungkin orang bertanya, mungkinkah malaikat itu memiliki nafsu? Nah, roh itu tidak memiliki nafsu. Tapi kalau dia menjelma sebagai manusia, tubuhnya berubah sebagai manusia. Tubuhnya berubah seperti manusia lain. Apabila tubuh Jibril berubah menjadi seperti manusia lain, maka tubuhnya bereaksi, hidup, bergejolak, menumbuhkan panas, menumbuhkan nafsu di badannya. Itu yang terjadi. Nah, itu, ya. Nah, itu proses. Nah, itu sumber Nabi Isa. Isa datang dari tanah itu. Ya, nah, itu. Sebenarnya kaji tentang Nabi Isa ini, ya, ini kan tidak pokok. Ya, kita dituntut berusaha, usaha kita itu membawa kita ke surga. Nah itu, ya, berusaha kita membentuk diri kita, dengan itu kita dibawa ke surga. Nah, percaya atau tidak percaya dengan cerita Nabi Isa ini, itu tidak mempengaruhi jalan kita ke surga. Nah itu, ya, nah itu deh. Nah, jadi tidak perlu diperdebatkan betul siapa Nabi Isa. Berdasarkan hukum, Nabi Isa adalah manusia biasa. Bukan anak Tuhan,
bukan roh Tuhan yang menjelma jadi Isa. Ya, bukan Tuhan yang menjadi Isa, bukan. Nah itu, ya. Nah, jadi apabila cerita ini sudah terang benderang, ya, sudah terbongkar cerita siapa Isa sebenarnya, bagaimana cara kedatangan Nabi Isa, ya, maka itu tanda datangnya hari akhirat. Nah itu dia. Nah itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, percaya kita dengan cerita ini atau tidak percaya, itu tidak mempengaruhi, ya, jalan kita ke surga. Nah itu deh. Ya, kan nampak. Bagi manusia yang tidak sanggup memikirkan persoalan siapa Nabi Isa ini, tentu tidak perlu dipikirkan, ya, tentang Isa ini. Lebih baik kita menyibukkan diri kita dengan beramal. Nah, amal itu yang mendorong kita ke surga. Tinggalkan saja cerita tentang Isa ini. Kalau kita tidak sanggup memikirkannya, nah, mempelajarinya, mengenalnya, siapa dia sebenarnya. Itu. Nah, tetapi berdasarkan hukum, ya, Nabi Isa adalah manusia biasa. Nabi Isa datang dari tanah, bukan datang dari roh Tuhan. Nah, itu. Ya, kan nampak. Jadi ketika Jibril menjelma sebagai manusia sempurna, maka tubuhnya berubah menjadi tanah. Ya, seperti kita. Ya, apabila tubuh Jibril berubah seperti manusia lain, seperti kita, nah, ya, maka di situ tubuhnya bereaksi, bergejolak, menumbuhkan hawa panas, menumbuhkan nafsu di situ. Nah, itu deh. Ya, sehingga tubuh Jibril berproses melahirkan sperma ketika berhubungan dengan Maryam. Nah, itu deh. Itu syarat-syarat, ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga Maryam mengandung, melahirkan anak laki-laki yang bernama Isa. Itu syaratnya. Jadi, apabila Maryam tidak berhubungan dengan seorang laki-laki, ya, maka tubuh Maryam tidak memenuhi syarat untuk lahirnya, untuk mengandung, itu tidak memenuhi syarat. Apabila Maryam tidak berhubungan dengan laki-laki, berdasarkan hukum, ya, tubuh Maryam tidak memenuhi syarat untuk mengandung, dan juga tidak memenuhi syarat. Nah, itu karena apakah anak yang dikandung oleh laki-laki atau perempuan itu ditentukan oleh hubungannya dengan laki-laki. Nah, dengan Jibril. Nah, itu dia. Ya, itu. Kenapa yang dikandung itu anak laki-laki? Kenapa yang dikandung bukan anak perempuan? Itu yang menentukan itu tentu suaminya. Nah, Jibril itu menentukan. Nah, jadi berdasarkan hukum, Jibril itu turun kepada Maryam. Itu perintah Allah, perintah hukum. Dan itu sah. Ya. Itu bukan zina. Itu. Ya, karena itu Tuhan yang mempertemukannya. Ya, kalau di zaman sekarang memang kalau kita menikah tentu kita dulu. Itu di zaman sekarang. Nah, itu ya. Kalau zaman dulu tentu bagaimana? Ya, nah, untuk menikah ada, apakah sudah ada penghulunya atau bagaimana? Nah, itu di zaman dulu. Nah, ini Jibril, malaikat, menjelma menjadi manusia. Ya, turunnya Jibril kepada Maryam itu dorongan dari Allah. Ya, nah, jadi tidak membutuhkan penghulu, ya, izin segala macam. Nah, kalau Allah mendorong kun fayakun itu terjadi. Nah, itu dia, kun fayakun. Apabila aku berkehendak terjadi. Ya, tidak perlu minta izin. Nah, itu. Jadi itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah hanya menghendaki Jibril dan Maryam untuk berhubungan. Ya, jika ada manusia lain yang mencoba-coba seperti itu bukan datang dari kehendak Allah. Itu jatuhnya zina. Karena bukan datang dari kehendak Allah.
Ya, jadi hubungan Jibril dengan Maryam itu kehendak Allah. Itu sah secara hukum. Benar. Nah, kan nampak. Nah, jadi cerita inilah yang dibongkar di hari akhirat. Al-Quran mengatakan Nabi Isa ditanya. Allah bertanya kepada Nabi Isa, betulkah engkau Tuhan? Atau mengaku-ngaku Tuhan kepada umatmu? Tidak. Nah, Jibril mengatakan, aku hamba Allah. Nah, itu. Ya. Bukan Tuhan. Nah, cuman umat Nabi Isa. Isa. Ya. Isa ditanya, apakah dia Tuhan? Bukan. Dia menyebut aku hamba Allah. Nah, itu. Ya. Seorang utusan, seorang Nabi. Nah, cuman umat Nabi Isa lah. Ya. Yang memaksakan dirinya untuk percaya Isa anak Tuhan, roh Tuhan, macam-macam. Itu kan umat Nabi Isa pada zaman itu. Sementara Isa tidak mengakui. Nabi Isa dan Maryam ibunya, ya, itu tidak mengakui Isa itu Tuhan. Nah itu, ya, Isa sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan. Ibunya sendiri, Maryam juga tidak mengakui Isa itu anak Tuhan. Nah, itu. Jadi umatnya lah yang memaksakan keyakinan itu. Bahwa Isa Tuhan. Ya, nah, itu. Kan nampak. Ya, jadi Isa itu datang dari tanah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana prosesnya. Nah, ya, nah, itu. Al-Quran mengatakan, aku tiupkan rohku. Ya, aku tiupkan rohku. Sementara di pihak yang lain, ayat yang lain dikatakan, Nabi Isa datang dari tanah. Sama seperti Adam. Nah, itu. Menjelaskan itu. Nah, itu tentu panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Nah, tentu saya harus menjelaskan. Ya, aku. Rohku, itu berbeda itu. Ya. Nah, aku tiupkan rohku. Orang yang berkata aku, nah, itu berbeda dengan rohku. Roh itu berbeda dengan badan itu. Jenis zatnya berbeda. Aku itu zat kasar. Orang yang mengatakan dirinya aku, ya, itu dirinya tergenggam. Itu zat kasar itu. Jasad. Rohku itu zat halus. Nah, rohku. Aku tiupkan rohku. Roh itu zat halus. Zat halus itulah yang digumpalkan, yang dibentuk menjadi manusia. Nah, zat kasar itu berbeda dengan zat halus. Jenisnya berbeda. Nah, tidak sama. Jadi, kalau dijelaskan ceritanya tambah panjang. Saya bisa saja menjelaskan. Nah, itu membutuhkan uraian yang panjang. Kalau 1 jam, 2 jam kadang-kadang tidak cukup. Untuk menjelaskan satu cerita, kita harus menjelaskan yang lainnya. Jadi itulah yang harus kita pelajari, kita pahami, kita pikirkan. Ya, bahwa Nabi Isa itu sebenarnya itu manusia biasa. Ya, itu. Nabi Isa itu anak Jibril, roh suci. Jibril itu roh suci. Maryam roh suci. Anak yang lahir juga suci. Ya, itu. Nah, kan nampak. Itu deh. Ya, tetapi kalau Tuhan yang menjelma Nabi Isa, tidak ada itu. Tuhan yang turun menjadi Nabi Isa itu tidak ada. Karena berdasarkan hukum tidak ada jalan untuk itu. Tidak ada proses itu. Jadi demikian supaya kita perhatikan. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.